Bab 666. Ayo sini, aku tak terkalahkan. Mencari wanita bergaun polos. Mileye terdiam. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di depannya ini benar-benar mencari wanita bergaun polos. Mileye memandang Max Lian. Mengapa kamu ingin mencarinya? Max Lian tersenyum sedikit. Kami tidak suka menyisakan penghalang. Kamu tahu apa yang aku maksud? Mendengar ini, Mileye langsung mengerti. Orang-orang ini tidak hanya ingin membunuhnya Mileye, tetapi juga mereka yang terkait dengannya. Hanya saja, apakah wanita bergaun polos ini bisa dibunuh semudah itu? Membunuh wanita bergaun polos, Mileye tiba-tiba ingin tertawa. Tidak bisa dipungkiri kalau Max Lian ini memang sangat kuat, tapi yang jadi masalah adalah wanita bergaun polos. Wanita itu adalah orang yang bisa menekan seluruh menara penjara alam. Lantai 6 yang sudah begitu kuat saja masih kagum dan takut pada wanita bergaun polos. Pada saat ini, Max Lian tiba-tiba berkata, "Kenapa tidak berani memanggilnya keluar?" Mileye menatap Max Lian, dia berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah potret muncul tidak jauh di depannya. Ini adalah potret wanita bergaun polos. Mengenakan pakaian biasa tanpa noda. Mileye memandang Max Lian. Silakan kamu cari. Sebenarnya dia juga sangat berharap orang dunia Akbar Suan Huang bisa menemukan wanita bergaun polos untuknya. Sudah lama tidak bertemu, dia sangat merindukannya. Max Lian memandang orang tua bernama Ezra di samping. Orang tua itu mengangguk kecil, melambaikan tangan kanannya, dan potret wanita bergaun polos itu mendarat langsung di atas altar. Ezra berkata, "Ini akan memakan waktu cukup lama." Max Lian bertanya, "Butuh berapa lama?" Ezra berkata, "Tergantung seberapa jauh pihak lain dari sini. Jika dekat, hanya sebentar. Jika jauh, beberapa jam." Max Lian mengangguk. "Kalau begitu tunggu saja." Sambil berbicara, dia menatap Mileye. "Menjadi anak angkat rajaku adalah impian banyak orang dari dunia Akbar Suan Huang, dan kamu menolak, kamu akan menyesalinya." Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya kebiasaan mengakui orang lain sebagai ayah." Max Lian berkata sambil tersenyum, "Kamu mungkin tidak tahu kesempatan apa yang telah kamu lewatkan." Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, "Kamu dari wilayah utara, artinya ada wilayah selatan." Max Lian menatap Mileye. "Kenapa kamu tertarik dengan dunia Akbar Suan Huang?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Hanya sedikit penasaran, kenapa hanya orang wilayah utara yang datang? Apakah orang lain tidak tertarik dengan harta itu dan alam semesta keos?" Max Lian berkata sambil tersenyum, "Tentu saja mereka tertarik, tapi wilayah utara yang menemukanmu lebih dulu, dan benteng ruang hampa di sini semuanya milik wilayah utara kami. Kalau mereka ingin datang, tanpa bantuan kami, setidaknya perlu 1 atau 2 bulan. Tentu saja, orang-orang itu pasti sudah berangkat, tapi pada saat mereka tiba di sini, semuanya sudah berakhir." Berbicara sampai di sini, dia seperti teringat akan sesuatu, melirik ke belakang Mileye. "Sejauh yang aku tahu, kerajaan dewa juga memiliki jenius super, mengapa dia tidak ada di sini?" Sabta. Wajah Mileye tiba-tiba jadi suram. Rupanya, hilangnya Sabta tidak berhubungan dengan orang-orang wilayah utara ini. Pada saat ini, Max Lian tiba-tiba berkata, "Mileye, aku memiliki seorang jenderal di bawah komandoku. Dia juga menggunakan pedang. Kalian bisa saling belajar." Begitu dia selesai bicara, seorang pemuda tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mileye. Pemuda ini berpakaian hitam, dengan beberapa retakan di wajahnya, terlihat cukup ganas, dan di tangan kirinya, dia memegang sebuah pedang panjang.
Saling belajar. Mileye tersenyum, dia belum berbicara. Pada saat ini, Eka Yuan tiba-tiba berkata, biar aku saja. Eka Yuan. Mileye menatap Eka Yuan yang berkata, kamu adalah guru kerajaan dewa, tidak perlu berhadapan langsung dengan lawan kecil seperti ini. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah pemuda itu dan hendak menyerang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, biar aku saja. Eka Yuan menatap Mileye. Mileye berkata sambil tersenyum, aku paling suka kultivator pedang. Sambil berbicara, dia memandang pemuda itu, aku akan mengalah satu jurus, silakan. Mengalah satu jurus. Semua orang yang ada di lokasi tercengang. Apakah Mileye ini tidak terlalu berlebihan? Pemuda itu memandang Mileye dan tidak berbicara, tetapi raut mukanya menjadi sedikit mengerikan. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Max Lian tiba-tiba berkata, Ali, karena penguasa kota Ye bilang akan mengalah satu jurus, terima saja. Pria bernama Ali mengangguk, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Mung. Sebuah cahaya pedang hitam melintas di lapangan. Alam Dewa Pedang. Melihat ini, wajah para master kerajaan dewa tiba-tiba menjadi serius. Dan di bawah tatapan mata semua orang, Mileye tidak menghindar dan membiarkan pedang Ali menembus keningnya. Melihat adegan ini, ekspresi orang kerajaan dewa langsung berubah. Wajah Ali juga berubah drastis dalam sekejap. Saat berikutnya, ses, kepala Ali langsung terbang. Semua orang di lapangan tercengang. Apa yang telah terjadi? Di kejauhan, mata Max Lian sedikit menyipit, dan raut muka berangsur-angsur menjadi serius. Mileye memandang Max Lian dari kejauhan lalu berkata sambil tersenyum, apakah masih ada kultivator pedang lain? Ayo, aku tak terkalahkan. Aku tak terkalahkan. Begitu pernyataan ini keluar, semangat para master kerajaan dewa langsung berkobar. Mileye membunuh Ali itu dengan satu serangan, ini sangat menggembirakan. Dibunuh dalam sekejap mata oleh alam dewa pedang. Pada saat ini, ketika semua master kerajaan dewa menatap Mileye, mata dan hati mereka mulai berubah. Master dihormati. Dunia ini, dunia yang menghormati yang kuat. Di seberang Mileye, Max Lian terkekeh, aku benar-benar meremehkanmu. Begitu suaranya jatuh, seorang pria berbaju ungu yang memegang tombak panjang tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mileye. Pria berbaju ungu menatap Mileye. Dia kalah darimu, bukan karena kekuatannya kalah denganmu, tapi karena fisikmu, kan? Mileye berkata sambil tersenyum, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah fisikku bagian dari kekuatanku? Pria berbaju ungu menatap Mileye, aku bukan kultivator pedang. Kamu kurang beruntung. Mileye tersenyum, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Mung. Suara pedang mengguncang langit. Di kejauhan, mata pria berbaju ungu sedikit menyipit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang, tombaknya melesat seperti naga, momentumnya sangat agung. Di bawah perhatian semua orang, satu tombak dan satu pedang bertabrakan langsung dengan keras. Boom! Tombak pria berbaju ungu meledak seketika, dan sebuah pedang melintas di antara alis pria berbaju ungu. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pembunuhan instan lain. Wajah orang-orang di pihak dunia Akbar Xuan Huang menjadi sedikit jelek, atau lebih tepatnya serius. Kekuatan Mileye sedikit di luar dugaan mereka. Sebenarnya, para master kerajaan dewa juga sedikit terkejut, karena belum lama ini, Mileye tidak terlihat. Namun sekarang, kekuatan Mileye sudah sampai tahap sedikit tidak normal. Di depan Mileye, pria berbaju ungu menatap Mileye.
Pedangmu. Pedang. Mileye melirik pedang eter di tangannya, berkata sambil tersenyum, kamu ingin bilang kalau kamu dikalahkan oleh pedangku, bukan orangku, kan? Pria berbaju ungu berkata dengan ganas, memang seperti itu. Pada saat pertarungan tadi, pedang eter milik Mileye langsung menghancurkan senjatanya, menurutnya dia diremukkan oleh peralatan. Mileye berjalan ke depan pria berbaju ungu lalu berkata sambil tersenyum, aku hanya suka melihat kalian menatapku dengan kesal tapi tidak berdaya, itu sangat menyenangkan. Hahaha. Ui. Pria berbaju ungu memuntahkan seteguk darah dan akhirnya mati. Mileye menggerakkan tangan kanannya, cincin penyimpanan pria berbaju ungu terbang ke tangannya, lalu dia menatap Max Lian yang tidak jauh dari situ, sambil tersenyum berkata, apa masih ada yang lain? Raut muka Max Lian sangat tenang, dia menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye tertawa, jika generasi muda tidak ada, generasi yang lebih tua juga boleh. Tidak masalah, aku tidak keberatan kalian menggertak yang lebih muda. Menggertak yang lebih muda. Raut muka dunia Akbar Xuan Huang menjadi sangat jelek. Generasi muda. Generasi muda dunia Akbar Xuan Huang bukannya tidak punya jenius super, wilayah utara punya, tapi kali ini para generasi muda itu tidak ikut. Terlebih lagi, para jenius super itu belum tentu lebih jago daripada Mileye. Di antara para generasi muda, Mileye jelas yang terbaik di dunia Akbar Xuan Huang. Di atas burung rok, Max Lian menoleh untuk melihat Ezra di altar tidak jauh. Berapa lama lagi? Ezra berkata dengan berat, aku sudah berhasil mendeteksi sebagian auranya, paling lama 1 jam lagi. 1 jam lagi. Di kejauhan, Mileye terdiam. Apakah orang-orang ini benar-benar dapat menemukan wanita bergaun polos? Wanita bergaun polos. Mileye menatap langit berbintang, dia sangat merindukan wanita bergaun polos. Wanita ini yang telah membantunya berkali-kali. Entah bagaimana keadaan dia sekarang ini. Pada saat ini, Max Lian tiba-tiba menatap Mileye. Mileye, sebelum aku datang, rajaku sudah berpesan, jika kamu mau menyerahkan harta itu dan menyerahkannya kepada wilayah utara, kami bisa melepaskanmu, dan hanya menyerap setengah dari energi spiritual alam semesta chaos, lalu meninggalkan setengah sisanya untuk kalian. Selain itu, selama alam semesta chaos membayar 50 miliar kristal dewa ke wilayah utara kami setiap tahun, kami tidak akan menjarah kekuatan utama di alam semesta chaos. Mendengar kata-kata Max Lian, wajah para master kerajaan dewa tiba-tiba menjadi muram. Menyedot setengah energi spiritual alam semesta chaos. Membayar 50 miliar kristal dewa setiap tahun. Ini setara dengan memotong daging alam semesta chaos secara perlahan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa berbicara. Niat dunia Akbar Xuan Huang ini jahatnya tidak biasa. Jika dia setuju, meskipun alam semesta chaos dapat tertolong sementara waktu, alam semesta chaos tidak akan bisa berbalik lagi, dan pembayaran tahunan sebesar 50 miliar, itu sama saja dengan semua orang di alam semesta chaos bekerja untuk wilayah utara. Yang terpenting adalah dipermalukan. Bahkan jika dia setuju, orang-orang kerajaan dewa juga tidak akan setuju, dan tentu saja dia tidak akan setuju. Di kejauhan, Max Lian berkata ringan, jika kamu tidak setuju, alam semesta chaos akan hilang sama sekali dari dunia ini. Mana yang lebih penting? Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, sebenarnya, aku sedikit panik pada awalnya, tapi sekarang, aku tiba-tiba merasa tidak panik lagi. Max Lian memandang Mileye, kenapa? Mileye berkata sambil tersenyum, karena kamu mencarinya. Wanita bergaun polos. Max Lian tersenyum sedikit,
apakah menurutmu dia bisa melawan kami? Mileye tertawa, coba tebak. Max Lian hendak berbicara ketika Ezra tiba-tiba berkata, sudah ditemukan. Semua orang memandang Ezra. Ezra menengadah ke kedalaman langit berbintang. Seorang wanita yang memakai rok polos terlihat samar-samar. Ezra berkata dengan semangat, aku menemukannya. Aku berhasil menemukannya. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.